Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Baik, perkenalkan nama saya Kusmawati dengan NIM A32124060 dari kelas B, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan resume saya dengan judul Pembelajaran IPS dalam Era Globalisasi dan Keragaman Budaya yang diampu oleh Bapak Dr. Hasdin SPD MPD dengan mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, langsung saja pada materi pertama. Menurut Anderson, tidak ada satupun negara di dunia yang mampu menolak bahkan menghindari globalisasi. Tidak ada pilihan lain kecuali menyesuaikan diri dengan langkah melakukan perubahan. Perubahan penting antara lain menyesuaikan sistem pendidikan dalam arti penyesuaian seperlunya agar dapat mengantisipasi realita yang ada. Kemudian, pendidikan nasional seharusnya mampu mengantisipasi satu langkah lebih maju dibandingkan segi kehidupan lainnya. Pendidikan tidak hanya memberikan pengertian dan keterampilan untuk hidup secara efektif dalam masyarakat global dewasa ini, tetapi juga harus memberikan kemampuan untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya peluang-peluang di masa yang akan datang dan mampu menghargai masa lampau. Kemudian, pendidikan global merupakan salah satu sarana agar siswa mengerti bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dunia. Sekalipun demikian, tidak berarti tidak harus mengingkari dirinya sebagai warga dari seluruh bangsa. Sebaliknya, sebagai warga negara yang baik seharusnya menjadi warga dunia yang baik. Pendidikan global mencoba lebih banyak menerangkan persamaan dari perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh berbagai bangsa. Kemudian, kontradiksi pendidikan globalisasi dan keragaman budaya. Sepintas antara globalisasi dengan keragaman budaya, tampak ada kontradiksi. Globalisasi di satu sisi menyadarkan kita adanya kesamaan dalam kehidupan manusia. Di muka bumi ada kesamaan kebutuhan dan keinginan, sementara di sisi lainnya keanekaragaman budaya mengajarkan kepada kita semua ada perbedaan di antara manusia sebagai pendukung kebudayaan. Kemudian, adapun fungsi dari pembelajaran IPS. Yang pertama, membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan pemahaman terhadap diri pribadinya. Kemudian yang kedua, menolong mereka untuk mengetahui dan menghargai masyarakat global dengan keanekaragaman budaya. Ketiga, memperkenalkan proses sosialisasi. Keempat, memberikan pengertian tentang pentingnya mempertimbangkan masa lampau dan masa kini dalam mengambil keputusan untuk masa datang. Kemudian yang kelima, mengembangkan keterampilan menganalisis dan memecahkan masalah. Kemudian pengajaran globalisasi dalam IPS harus mengandung unsur. Yang pertama, mampu menanamkan pengertian bahwa sekalipun mereka berbeda, tetapi sebagai manusia mereka mempunyai kesamaan-kesamaan. Kemudian yang kedua, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, masalah dunia dan keterampilan menganalisis informasi yang diterimanya. Kemudian harapan dari pembelajaran IPS akan lahir generasi-generasi muda yang penuh pengertian keragaman budaya dan ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah dan isu global sesuai dengan tingkat pendidikan dan kematangan jiwa. Pembaharuan berkenaan dengan adanya golongan minoritas dalam budaya mayoritas. Kemudian adapun perbedaan pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Yang pertama, di pendidikan tradisional guru berbicara, murid menyimak. Di pendidikan modern guru sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua, di pendidikan tradisional one man show, di mana guru menjadi satu-satunya pelaku pendidikan. Di pendidikan modern peserta didik juga pelaku pendidikan. Yang ketiga, di pendidikan tradisional tatanan bangku berurut. Di pendidikan modern memanfaatkan perkembangan media pembelajaran. Yang keempat, masih diberlakukan bentuk hukuman fisik bagi siswa yang tidak taat. Kemudian di pendidikan modern tidak melakukan hukuman fisik.
Yang terakhir, di pendidikan tradisional, tempat pembelajaran di kelas. Pendidikan modern, tempat pembelajaran bisa di mana saja. Rasa hormat dan perhatian kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, berbagi tugas dan pekerjaan dengan orang lain. Dan yang terakhir, keterampilan komunikasi. Pengembangan keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang penting dari pendekatan pembelajaran IPS, khususnya dalam inquiry sosial. Setiap siswa perlu diberi kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaannya secara jelas, efektif, dan kreatif. Para siswa hendaknya diberi motivasi untuk menjadi pembicara dan pendengar. Baik, itu saja pemaparan resume saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.